Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang seputar desain grafis. Oke, mungkin di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu desain grafis, sejarah singkatnya, dan juga elemen-elemen penting yang berperan besar dalam suatu desain. Nah, kali ini kita akan membahas seputar cabang-cabang atau cabang-cabang desain grafis. Oke, cabang-cabang desain grafis tuh ada banyak sekali. Kalian bisa lihat ada di sekitar kalian, mungkin seperti cover, mungkin seperti poster, dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas semuanya secara tuntas, mulai dari yang paling kecil hingga ke yang paling besar. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama, cabang desain grafis. Yang pertama yang kita akan bahas adalah visual identity. Ya, kalian tahu ini adalah identitas suatu brand. Visual identity adalah membangun identitas atau personal branding melalui konten visual. Contoh seperti apa? Seperti logo. Ya, logo desain. Logo desain adalah suatu hal yang sangat penting. Jika kalian mempunyai suatu company atau mempunyai suatu perusahaan, kalian wajib yang namanya punya logo sebagai apa? Sebagai branding. Mungkin bisa tidak wajib. Maksudnya kita terserah kalian mau punya logo atau tidak untuk suatu perusahaan. Cuman kebanyakan perusahaan-perusahaan itu punya logonya masing-masing. Nah, di setiap logo ini biasanya mempunyai filosofinya. Filosofinya ini berpengaruh kepada image dalam suatu perusahaan tersebut. Contoh, jangan perusahaan, kita cari contoh lain seperti logo yang mempunyai filosofi. Oke, contohnya seperti suatu kafe yang dia tuh punya logo berbentuk biji kopi. Ya, mungkin dari biji kopi ini bisa dibentuk menjadi bentuk-bentuk lain yang punya filosofi lain, seperti biji kopi yang dia dibulatkan membentuk satu lingkaran. Nah, mungkin artinya itu bisa seperti logo adalah biji kopi ini membuat kebersamaan atau keakraban dalam secangkir kopi. Mungkin bisa seperti itu. Filosofi ini benar-benar berpengaruh. Filosofi logo adalah suatu hal yang benar-benar berpengaruh kepada suatu branding atau kepada penglihatan orang tentang suatu brand atau toko atau apapun segalanya. Maka dari itu logo desain sendiri adalah hal yang penting. Ya, logo desain ini tergolong lumayan. Jika kalian profesional, kalian akan dimintakan desain yang benar-benar bagus gitu. Tergantung, logo desain itu ada yang minimalis, ada monogram, ada logo type yang monogram tuh maksudnya gimana? Kalian tahu monogram tuh contoh seperti seperti logo Google Drive. Kalian tahu Google Drive? Ya, itu adalah contoh logo monogram. Ini dia tuh berbentuk simbol, bukan berbentuk yang lain. Terus juga ada yang namanya logo type. Logo type itu apa? Logo type itu adalah logo yang bentuknya seperti tulisan. Seperti apa? Contoh Traveloka. Contoh seperti Traveloka, Tokopedia. Ya, logonya kan dia tuh tulisan. Walaupun Tokopedia juga sebenarnya logonya tuh lebih ke maskot ya. Cuman ya tetap aja kita aja juga tahunya kalau Tokopedia itu punya logo type-nya, logo berbentuk tulisan. Oke, mungkin itulah pembahasan seputar logo. Oke, kita lanjut kepada cabang yang kedua, yaitu pemasaran. Pemasaran ini mencakup apa aja sih? Pemasaran ini termasuk seperti brosur, poster, dan juga infografis. Nah, pastinya kalian sudah tidak asing dengan tiga hal ini. Kalian minimal kalian di sekolah pasti tahu lah apa sih itu infografis, poster grafis, brosur. Brosur itu biasanya selembaran yang berisikan informasi-informasi terkait suatu company atau sesuatu yang ingin dipromosikan gitu, sesuatu yang ingin dijelaskan.
Contoh seperti brosur sekolah, brosur pondok, atau brosur suatu suatu komunitas. Ya, semisal seperti itu. Terus juga ada poster. Kalian tahu lah poster itu apa? Poster yang biasanya ada di jalan-jalan, poster tentang pengumuman ada apa, contoh ya, contoh seperti untuk adanya konser atau poster kajian yang memberikan informasi terkait sesuatu yang ingin disampaikan, seperti undangan ataupun juga seperti ke larangan gitu. Dan masih banyak poster, cabang-cabang poster yang lainnya. Oke, kita lanjut. Yang tadi kan sudah brosur, poster. Nah, sekarang infografis. Infografis itu apa? Infografis adalah menjelaskan suatu info yang panjang ke dalam suatu desain yang menarik. Contoh infografis seperti apa? Contoh, kita ingin memberikan informasi terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kita bikin info ini menjadi lebih menarik dengan apa? Menambahkan elemen-elemen seperti gambar, seperti karakter, desain mungkin, yang membuat informasi ini dari yang sebelumnya cuma sekedar teks saja menjadi lebih menarik dan lebih membuat orang-orang tuh tertarik untuk melihatnya. Jadi info ini dibikin semenarik mungkin dengan elemen-elemen desain yang disatukan. Nah, itulah desain, itulah infografis. Makanya infografis tuh biasanya sekarang lebih sering dipakai ketimbang dengan informasi yang yang formal gitu ya, sekadar informasi yang kita harus baca sendiri. Orang-orang akan lebih tertarik jika ada elemen-elemen visual di dalamnya, betul? Saya yakin, apalagi orang Indonesia tersendiri, maaf kata, orang-orang Indonesia kan kalian tahu sendiri kan, kita tuh orang-orangnya tuh malas baca. Nah, lebih suka sama yang namanya visual. Nah, oleh karena itu, pembuatan infografis di Indonesia itu sangatlah efektif ketimbang membuat suatu info yang formal. Mungkin ada orang-orang yang membaca yang formal, cuman orang-orang akan lebih tertarik dengan infografis. Makanya dari itulah pentingnya elemen visual dalam suatu infografis. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah publikasi. Maksudnya apa? Publikasi itu seperti buku ataupun majalah. Ya, buku ataupun majalah. Ya, kalian tahu lah, cover buku itu adalah apa? Cover buku adalah penglihatan awal kita tentang isi buku itu. Ya, makanya ada peribahasa, jangan menilai seseorang dari covernya. Mungkin ada yang covernya tuh serem, cuman dalamnya kayak badut gitu. Maksudnya dalamnya tuh kayak komedi gitu kan. Ada mungkin. Nah, kalau misalnya di buku-buku yang ada di Gramedia mungkin ya, itu kan biasanya buku-buku tuh sesuai sama temanya. Contoh, tema buku ini terkait suatu membahas tentang politik. Maka dibikinlah cover buku ini seakan-akan benar-benar mengesankan kalau dalamnya itu benar-benar adalah politik yang tajam gitu. Covernya ini dibikin menggambarkan kalau buku ini berisikan pembahasan politik yang benar-benar dalam, mulai dari elemen visualnya dibikin seperti politik ya, seperti adanya palu hakim ataupun ada timbangan dan mungkin adanya tikus berdasi. Maaf, bukan, ya contoh itu kan tentang politik, contoh ya, contoh tentang politik ini kan soalnya ada di Indonesia nih ya. Nah, contohnya seperti itu. Terus juga jika buku itu berkaitan dengan agama, biasanya dipakailah elemen seperti gambar masjid ataupun font-font Arabik di covernya, dan juga mungkin diberikan elemen-elemen yang memang kesannya Islami karena itu buku yang isinya kajian Islami gitu. Ada juga mungkin novel yang contoh ya, ini contoh jika novel itu novel drama, novel-novel romansa gitu ya, walaupun saya nggak pernah baca sama sekali. Nah, biasanya tuh di covernya tuh dibikin sebagus mungkin, dan biasanya covernya tuh dibikin sefilosofi mungkin. Jadi di covernya itu punya filosofi terkait dengan ceritanya, yang dimana ini membuat orang-orang mulai lebih tertarik pada suatu buku. Nah, itu adalah permainan yang bagus juga itu biasanya di cover-cover buku.
yang dia tuh menerapkan filosofi yang benar-benar dalam di covernya doang, yang akan membuat kita tuh walaupun kita baru ngeliat covernya aja gitu kita udah benar-benar penasaran dan kita yakin kalau isi di dalam buku ini tuh pasti bagus. Makanya elemen elemen yang benar-benar elemen yang benar-benar kuat di dalam buku adalah covernya. Cover tuh adalah penglihatan awal kita dah untuk suatu buku. Oke, seperti majalah juga. Oke, sore buku ini maksudnya juga itu tadi desain covernya. Nah juga ada desain di dalamnya, desain di dalam bukunya. Di dalam buku ini kan pastinya ya tergantung ya. Kalau misalnya buku ini seperti buku anak-anak, pastinya harus ada elemen visual di dalamnya kan. Karena anak-anak gak mungkin baca yang namanya full tulisan gitu kan. Jarang. Pastinya kita harus iringi dengan yang namanya visual, konten visual di dalamnya seperti adanya kartun atau seperti adanya gambar-gambar pemandangan yang bikin anak-anak tuh mulai tertarik. Nah itulah fungsinya graphic design di dalam buku. Dan juga majalah juga sama. Majalah juga kita tahu kan majalah itu kan biasanya memuat suatu hal yang yang sedang hype gitu. Pastinya penempatannya juga harus rapi, penempatannya juga harus unik, harus bagus, yang membuat pembaca itu merasa wih keren nih majalahnya, wih penempatannya bagus nih, membuat matanya nyaman untuk